Shalom Bapak Ibu, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa menikmati hari-hari baik pemberiannya. Kembali pada hari ini bersama dengan saya Pendeta Eladia, Pendeta Resort Tamiang Layang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 24 ayat 12 yang mengatakan seperti ini. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Dan tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah yes, kita menang. Saudaraku, kematian dan kebangkitan adalah dua hal yang saling berkaitan dan tentu saja tidak bisa dipisahkan. Tanpa adanya kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka kematian hanyalah sebuah kehancuran atau kekalahan. Dan tanpa adanya kematian, tentu saja tidak ada kebangkitan. Artinya adalah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus merupakan kebangkitan yang membuat Bapak Ibu dan saya akan menjadi pribadi-pribadi yang bersukacita. Karena kita memiliki pengharapan yang kuat dan tentunya menjadi orang-orang yang teramat sangat berbahagia di dunia ini. Tentu dengan berkat dan kasih karunia-Nya. Karena itu pada saat ini apa sebetulnya makna dari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus? Makna kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang pertama adalah menunjukkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus berkuasa atas alam semesta. Berkuasa atas dunia, berkuasa atas maut, berkuasa atas kuasa kegelapan, atas iblis, atas kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Perlu kita ketahui, sampai detik ini tidak ada seorang pun yang bangkit dari kematian dan naik ke surga. Ada memang orang yang bangkit dari kematian, tapi setelah itu pasti ia akan mati lagi. Sementara Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari kematian, ia naik ke surga. Itu artinya betapa ia menguasai seluruh alam semesta ini. Ia berkuasa atas hidup dan mati kita. Nah, kalau demikian yang terjadi, maka ia berkuasa pula atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Ia berkuasa atas masalah kita, atas penderitaan, atas pergumulan, atas kemelut, atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Dengan demikian mau mengatakan, kalau kita mempercayai Tuhan yang berkuasa atas semua yang terjadi dalam kehidupan kita, maka tidak ada kamus bagi kita untuk menyerah dalam hidup ini. Tidak ada hal atau alasan yang membuat kita bisa putus asa menjalani hidup ini seberat apapun hal yang kita alami dan rasakan. Karena Tuhan bisa mengalahkan maut dan Tuhan pula yang akan membuat kita mengalahkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makna kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus adalah ia adalah Tuhan dan penyelamat. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa melakukan keajaiban seperti ini. Yang bisa menyelamatkan manusia dan menjanjikan ada kerajaan Allah yang nantinya akan dinikmati oleh orang-orang yang percaya kepada Dia. Itu artinya bahwa kebangkitannya dari antara orang mati menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah benar-benar Tuhan. Benar-benar penyelamat. Benar-benar yang menebus dosa dan kesalahan kita di tengah-tengah dunia ini. Kemudian yang ketiga, makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah kemenangan. Harapan baru. Semangat baru. Bangun dari dosa. Tidak tertidur, tidak terlelap dalam setiap kejahatan yang kita lakukan dan kerjakan. Yesus telah menang melawan kuasa kegelapan. Itu juga ia menjanjikan kemenangan bagi kita melawan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Karena itu sebagai orang-orang yang telah menang, maka milikilah mental pemenang. Orang yang menang, ia akan terus menghadapi apa saja yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Jangan sampai setiap persoalan kehidupan kita, jangan sampai kuasa kegelapan, jangan sampai ujian yang Tuhan izinkan terjadi membuat kita kalah, membuat kita tidak mampu bangkit, membuat kita tertidur terlalu lama.
Sementara Allah yang kita sembah dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang bangkit. Jadi mulai hari ini, miliki semangat baru, miliki mental seorang pemenang, miliki hati yang mau bangun dari tidur dosa, miliki hati yang mau bangkit dari segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Dan percaya saja, kemenangan demi kemenangan akan dianugerahkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sebagai Tuhan dan penyelamat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur bahwa Engkau menjaga memelihara hidup kami dan memberikan kemenangan bagi kami. Kami bersyukur bahwa Allah lah yang membela kami, melewati kematian Tuhan kami Yesus Kristus dan melewati kebangkitannya. Ada banyak kebaikan, semangat baru, harapan baru yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena itu, mampukan kami menjalani hari-hari ke depan dengan mental seorang pemenang yang tidak pernah putus asa menjalani setiap persoalan yang ada, yang selalu bersemangat dalam keadaan apapun, yang tetap mentaati Tuhan sebagai yang berkuasa atas hidup dan mati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah kami semua warga jemaat-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami tetap setia kepada Tuhan sama seperti Engkau setia kepada kami. Ajarkan kami menjalani hidup kami hari-hari ke depan dengan terus bersandar kepada Tuhan saja. Sebab ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami, maka pasti tubuh, roh, jiwa, raga kami semuanya terpelihara dengan sangat sempurna. Terima kasih ya Allah, ajarkan kami memaknai hari kebangkitan-Mu untuk kami tetap maju dalam iman dan pengharapan, bertumbuh dalam kepercayaan dan keyakinan kami kepada Engkau dari sekarang sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.